Halo, apa kabar semuanya? Kembali kembali bersama saya Cepi di channelnya Cepi. Bagaimana wifi Mas Anto masih aman? Apa kuota juga masih aman? Tidak lama-lama lagi, langsung saja kita ikuti alur ceritanya Cocodot. Sebuah film yang bertemakan tentang kecerdasan lain dan memang lain daripada yang lain, dan saya akan menceritakan kepada Anda semua. Film ini diperankan oleh mantan saya, Strait Jensen, sang janda hitam, dan satu lagi seperti aktor yang cukup legenda yang merupakan sahabat lama saya waktu kuliah di UPI. Kali ini, film bergender science fiction yang tentunya akan membuat otak Anda berpikir lebih keras, sehingga Anda yang sudah biasa makan mie campur nasi disarankan untuk tidak menonton film ini karena keseimbangan gizi dan daya tahan otak yang akan dipakai dikhawatirkan tidak stabil dan tidak lama-lama lagi. Langsung saja siapkan handfree, cari posisi rebahan terbaik, dan selamat menonton. Kali ini film diawali dengan memperlihatkan seekor kera cantik yang bernama Lucy. Di dunia paleontologi, Lucy adalah nama fosil kera yang usianya mungkin sekitar 10 juta tahun yang lalu. Lucy adalah ikon dari teori evolusi Darwin yang menjelaskan bahwa Lucy merupakan nenek moyang manusia. Nenek moyang lo kali. Scene pun berpindah ke masa sekarang di sebuah perkotaan di Cina, dan kisah akan berfokus pada seorang wanita biasa yang bernama Lucy. Pada kali ini Lucy ditemani oleh seorang pria yang bernama, sebut saja Deden. Saat itu Deden meminta tolong kepada Lucy untuk mengantarkan sebuah koper yang entah apa isinya kepada seseorang yang bernama Mr. Zhang yang berada di dalam gedung. Lucy yang terlihat saat ini nampak menolak dan terus dibujuk oleh Deden, sehingga pada akhirnya tangan Lucy pun diborgol. Dengan terpaksa Lucy pun mau tidak mau harus mengantarkannya karena dipaksa oleh si Deden. Richard, I gotta go. What the hell? I'm just a delivery boy. Saat sudah berada di resepsionis sebuah hotel, Lucy meminta untuk bertemu dengan Mr. Zhang, dan tidak lama setelah itu muncul beberapa orang berpakaian rapi datang menjemputnya. Tanpa diduga-duga, Deden yang temannya Lucy sedang menunggu di luar tersebut langsung ditembak mati saat itu juga. Dengan kejadian tersebut, pihak hotel tidak berbuat apa-apa, seolah-olah sudah mengerti dengan situasi seperti ini, dan itu menyimpulkan bahwa Mr. Zhang adalah seseorang yang cukup berpengaruh di sana. Lucy yang panik langsung dibawa untuk menemui Mr. Zhang. Sesaat Lucy masuk ruangannya tersebut, terlihat tampak dua orang berlumuran darah tergeletak di sana, dan ternyata itu adalah perbuatan Mr. Zhang yang sedang melakukan sedikit olahraga kecil-kecilan. Sesudah berhadapan langsung, Lucy ditanya mengenai isi koper tersebut. Lucy yang tidak tahu apa-apa pun terlihat panik dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Kemudian Mr. Zhang menuliskan sebuah kode angka untuk membuka koper tersebut pada sehelai tas. Lalu ia beranjak dari sana dan berdiri di balik dinding. Anak buahnya Mr. Zhang lalu mengambil tameng untuk melindungi diri. Sebagai orang penting, ternyata Mr. Zhang khawatir dengan apa yang ada di dalam koper tersebut. Oke. Saat dibuka, ternyata isi koper tersebut berisikan 4 kantong yang terdapat benda biru di dalamnya. Faktanya ini merupakan narkoba jenis baru, dan anak buahnya Mr. Zhang yang kemudian membawa seorang pecandu untuk menguji kualitas narkoba tersebut. Dia yang ngefly sambil cekikikan. Narkoba tersebut langsung bereaksi dan dia langsung tertawa sambil menatap Lucy. Kejadian tak diduga-duga, ternyata Mr. Zhang langsung menembak kepala pecandu tersebut hingga tewas. Saat itu Mr. Zhang mengatakan bahwa ia menawarkan sebuah pekerjaan kepada Lucy. Seorang pria yang sedang berceramah di depan banyak orang. Beliau adalah Profesor Norman. Pada ceramahnya tersebut, beliau sedang menjelaskan bahwasanya kita umat manusia hanya menggunakan potensi otak sebesar 10% dari kapasitas otak yang ada. Dan di planet bumi ini hanya ada satu makhluk yang menggunakan 20% potensi otaknya, yaitu adalah lumba-lumba. Of its cerebral capacity. Brains in formation of only a few milligrams. This is where life as we know it begins. Invent the sonar, it developed it naturally. Lagi-lagi kembali berpindah ke Lucy. Dia baru saja tersadar dari tidurnya. Sesaat itu datanglah seorang pria kulit putih. Ia menjelaskan bahwa Lucy itu dibedah di bagian perut.
dan di dalam perutnya sudah ditaruh narkoba jenis baru. Narkoba jenis baru tadi akan diedarkan di kawasan Eropa. Bisa dijadikan kesimpulan bahwa Lucy dijadikan media untuk menyelundupkan narkoboy jenis baru tersebut. Tidak lama kemudian muncullah 3 orang yang bernasib sama seperti Lucy, namun bedanya mereka menginginkan pekerjaan tersebut, sedangkan Lucy hanya terpaksa. Singkat cerita, Lucy hanya berada di sebuah ruangan dan 2 orang pria yang sedang merantau. Tangannya salah satu pria bertato pun terlihat tertarik kepada Lucy, dan nampaknya pria bertato tangannya piknik kemana-mana dan ternyata si Lucy menolaknya. Sontak hal tersebut membuat pria tersebut marah. Kemudian pria tersebut menggampar Lucy hingga Lucy pun tersungkur dibuatnya. Tidak cukup itu saja, pria bertato itu pun menendang perut si Lucy berkali-kali tanpa ia sadari bahwa di dalam perutnya si Lucy dan narkoba jenis baru tersebut pecah di dalam perutnya si Lucy. Lucy pun memecah perutnya dan hal yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan. Ternyata narkoba tersebut bocor di dalam perutnya yang mengakibatkan zat kimia tersebut bereaksi dan sel-sel di dalam tubuhnya mulai kejang-kejang, menunjukkan tanda-tanda yang menakjubkan di mana tubuhnya terlihat melawan gratifikasi, melayang di tembok-tembok hingga atap ruangan. Di sini bisa disimpulkan bahwa narkoba jenis baru tersebut secara kebetulan membuat Lucy bisa mengakses 20% dari kapasitas otaknya. Wow, ngeri banget. Pindah kepada Profesor Norman, di mana ia sedang menjelaskan bahwa saat manusia mampu mengakses 20% kapasitas otaknya, maka orang tersebut akan mempunyai akses dan kendali terhadap tubuhnya sendiri. 40% kemudian akan mampu mengendalikan orang lain layaknya kemampuan telekinesis. Lalu ada seseorang mahasiswa yang bertanya kepada profesor, bagaimana jika seseorang mempunyai kemampuan menggunakan 100% kapasitas otaknya? Yes. I have no idea. Kembali scene berpindah ke Lucy saat ini sedang bisa mengakses 20% kapasitas otaknya, di mana kini Lucy mencapai akses dan kendali terhadap tubuhnya sendiri. Hal itu dibuktikan saat matanya berubah menjadi warna biru, kemudian kembali berubah menjadi normal. Lucy pun langsung mengambil kursi dan duduk di sana dengan wajah yang sangat tenang sekali. Tidak lama kemudian si Dede pun masuk ke dalam ruangan. Sesaat Lucy menawarkan produknya kepada si Dede. Lihatlah sini Dede, aku punya produk nih, serabi lempit. Dede pun menghampiri Lucy, dan pada saat tangannya akan menyentuh serabi lempitnya si Lucy, Lucy langsung menjepit tangannya dan menarik sabuk Dede. Sehingga tubuhnya terlempar dan pingsan. Tidak pikir panjang lagi, Lucy langsung menarik sebuah pistol dan kunci rantainya yang terletak di atas meja. Setelah itu, kemudian Lucy keluar dari ruang tersebut. Di sana tampak terlihat ada 4 orang temannya yang sedang bermain kartu gaple. Tanpa berpikir panjang, Lucy langsung menembak 4-5 orang tersebut dan Lucy pun sempat tertembak di bagian bahu. Tanpa terlihat kesakitan, Lucy langsung duduk di meja dan memakan makanan yang ada di sana. Setelah beres, Lucy mengambil peluru dari bahunya tersebut dengan tangannya sendiri tanpa rasa sakit yang ditunjukkan oleh wajahnya. Kemudian keluar dan meminta seorang supir taksi untuk mengantarkannya ke sebuah hospital. Sesampainya di sana, Lucy dengan pedenya menenteng pistol tersebut tanpa ada orang yang curiga. Lucy pun masuk ke ruang operasi dan ternyata di sana sudah ada dokter yang sedang melakukan operasi kepada pasien yang tumor. Lucy sejenak melihat layar LCD, kemudian menembak pasien tersebut dan berbaring di sana. Dia mengatakan bahwa jika pasien tersebut tidak memiliki kesempatan untuk hidup dan untuk sembuh, maka dari itu dia menembaknya agar lebih cepat penderitaannya dan berakhir. Terus kemudian meminta dokter tersebut untuk membedah perutnya dan mengambil narkoba dalam perutnya. Pada saat Lucy dioperasi oleh dokter, Lucy pun meminta telepon si dokter dan meminta izin untuk menelpon mamanya. Mama,
dan mengatakan apa yang dirasakan saat ini, bahwa dia bisa merasakan semuanya. Lucy mampu mengingat semuanya. Bahkan Lucy pun bisa mengingat saat dirinya masih bayi dan masih di dalam kandungan. Kebayang seperti apa bagaimana jika ibunya Lucy sedang bercocok tanam dengan bapaknya si Lucy. Apa Lucy mampu mengingatnya? Aduh, bahaya banget ya, si botak kok mondar-mandir melulu. Ini terlalu berlebihan sih. Paling tidaknya si Lucy bisa mengingat semua hal yang pernah ia lihat dan dengar selama hidupnya. Lucy yang terlalu terkesan superhero. How much is left? Scene kita lanjutkan kepada yang mana dokter pun mampu berhasil mengeluarkan narkoboy di dalam perut. Setelah itu Lucy keluar dari hospital tersebut. Tiba-tiba ia melihat sirkulasi kehidupan di dalam pohon tersebut dengan sangat jelas. Singkat cerita, Lucy pun kembali ke gedung Mr. Zhang. Lalu Lucy membantai anak buahnya Mr. Zhang dengan begitu mudahnya. Tanpa melihat target, Lucy mampu menembak tepat sasaran. Mr. Zhang yang sedang pedi-pedi di ruangannya tiba-tiba dikagetkan ada seseorang yang menancapkan ke tangannya. Lalu Lucy bertanya, di mana 3 narkoboy lainnya? Mr. Zhang yang penuh nafsu hanya berdiam saja, ditambah dia sendiri memang tidak bisa berbahasa Inggris. Dengan memiliki akses 20% otaknya, Lucy menempelkan jari di kepala Mr. Zhang untuk mengakses ingatan yang tersimpan di saraf Mr. Zhang. Setelah mengetahui lokasinya, Lucy pun pergi dari sana dan meninggalkan Mr. Zhang dengan kondisi seperti itu. Hanya bisa diam dan berteriak, "Hora!" Setelah mendapatkan informasi tersebut, Lucy pergi ke rumah sahabatnya untuk meminjam laptop. Saat sahabatnya membukakan pintu rumahnya, Lucy sempat memeluk sahabatnya. Kembali lagi, Lucy mampu merasakan semua organ tubuh sahabatnya tersebut. Lucy langsung membuka laptop dan berusaha untuk mencari seseorang yang paham dengan permasalahan otak. Dan disinilah awal pertemuan Lucy dengan Profesor Norman. Lucy pun menghubungi profesor tersebut. Ia mengatakan jika dirinya sudah membaca semua riset yang dilakukan dan merasakan bahwa orang yang tepat untuk memahami kasus yang dialaminya sekarang. Profesor Norman yang menganggap hal ini sebagai lelucon seketika dikejutkan dengan kemunculan Lucy di layar televisi. Tanpa basa-basi, langsung mengatakan semua bahwa dirinya sedang dalam proses menjangkau 100% kapasitas otaknya dan saat ini baru berada pada 28% lebih sedikit. Precisely evaluating the time of my death, but I doubt I'll last more. It's like the less human. Silly jokes. Is he there with you? Not great in the use of the brain's capacity. It's a little rudimentary, but you're. Profesor pun bertanya apa yang bisa dilakukan dengan mengakses 28% tersebut. Lucy mengatakan jika dirinya mampu mengendalikan tubuh dan otaknya dan mulai bisa mengendalikan tubuh orang lain, juga bisa mengendalikan gelombang listrik elektromagnetik dan lain-lain. Hal itu pun langsung Lucy buktikan bisa muncul di setiap gadget dan alat elektronik apapun di rumah Profesor Norman. Lucy mengungkapkan bahwa dirinya sudah bisa mengakses sakit, takut, keinginan, seolah-olah ciri-ciri manusia pada dirinya sudah pudar. Semua pengetahuan akan meledak di dalam kepalanya. Lucy bertanya apa yang bisa dilakukan dengan semua pengetahuan ini, Profesor? Profesor pun menjawab, tujuan besar hidup dari awal kehidupan adalah mewariskan apa yang telah dipelajari. Tidak ada tujuan yang lebih tinggi, maka jika kamu bertanya apa yang harus kamu lakukan dengan semua pengetahuan itu, maka wariskanlah. I have no time to waste. It's not Pierre Del Rio. Get off your desk, sit in your chair, speak with someone in a position of authority. Aha. Amal jariah ini, ilmu yang bermanfaat. Lucy pun akan menemui profesor tersebut dalam kurun waktu 12 jam. Seketika Lucy akan pamit pada sahabatnya. Ia memberikan sebuah pesan kepada temannya untuk mengubah gaya hidupnya. Ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik, dan Lucy memberikan kertas yang berisikan resep obat agar sahabatnya bisa kembali sehat. Setelah pamit kepada sahabatnya, kini Lucy berada di bandara dan berencana pergi ke Paris untuk menutupi identitasnya. Karena kasus penembakan di rumah sakit tersebut, Lucy merubah rambutnya menjadi hitam lurus. Wih, keren, bisa langsung twing, hitam dan kuning. Kemudian Lucy menelpon polisian Paris yang akhirnya dihubungkan ke salah satu anggota polisi yang bernama Del Rio. Lucy bertanya siapa yang berwenang di kantor tersebut.
dengan santai mengatakan, "Aku yang berwenang di sini, dan mari kita mulai dengan menanyakan siapa dan di mana." On a les trois. Tidak ingin membuang waktu, Lucy langsung menyuruh Del Rio untuk turun dari mejanya dan langsung mengambil pulpen berwarna merah. Hal tersebut membuat Del Rio terkejut seolah-olah dirinya sedang diperhatikan oleh CCTV yang dilihat ternyata tidak ada. Lucy langsung menyebutkan identitas ketiga orang yang membawa narkoboy tersebut dan mengirim foto mereka di komputer Del Rio untuk ditangkap. Ketika orang tersebut dan mengamankan narkoboy, samaan seekor anjing keamanan bandara mencium aroma-aroma tersangka pada Lucy. Tetapi dengan sekali tatapan, anjing tersebut langsung dibuat takluk. Wah, gila, tatapan si Lucy. Singkat cerita, Lucy sudah berada di dalam pesawat dengan 2 buah laptop di kedua tangannya. Lucy yang mengakses seluruh pengetahuan di dunia dalam sekejap. Wow! Alhasil dalam kepalanya sekarang sudah ada semua ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia. Setelah itu, hal yang mengejutkan pun terjadi di mana Lucy tiba-tiba batuk dan giginya rontok. Kemudian sel-sel tubuhnya terlihat seperti berterbangan seakan ingin memisahkan diri dari tubuh. Seketika itu, ia teringat membahas tentang keabadian, yang intinya adalah jika habitatnya sudah tidak mendukung, maka suatu sel akan mengelola diri sendiri dan memilih keabadian. Dan saat ini Lucy berada pada 40% kapasitas otaknya. Lucy langsung masuk ke toilet pesawat, tetapi kondisinya semakin parah. Lucy pun memutuskan untuk menelan zat yang tersisa di kantong tersebut, hingga dirinya tak sadarkan diri lalu dirawat di sebuah rumah sakit. Pada tempat yang berbeda, polisi berhasil menangkap penyelundup tersebut. Setelah itu, ia pergi ke rumah sakit tempat di mana Lucy dirawat. Saat siuman, ia dan kawan-kawan pun mengepung dirinya di sebuah lorong. Tak perlu waktu lama, orang-orang tersebut dibuat tak sadarkan diri dan menyisihkan Del Rio. Lucy bertanya di manakah narkoboy tersebut. Saat berada di mobil, Lucy mampu melihat sinyal-sinyal dan gelombang elektromagnet dari sebuah alat komunikasi di dunia. Hal ini membuat dirinya mengetahui rencana Mr. Zhang yang akan mengambil narkoboy tersebut dari para polisi. Lucy sebelumnya tidak pernah mengemudi dan belum pernah belajar mengemudi, tiba-tiba sangat mahir sekali. Sampai-sampai membuat kendaraan lain jungkir balik dibuatnya. Jungkir balik, tereret jungkir. Sindikat narkoba setelah sampai terlebih dahulu mendahului Lucy, mereka pun telah sampai di rumah sakit tersebut dengan membunuh para polisi dan penyelundup langsung dibedah untuk diambil narkoba jenis baru tersebut. Setelah berhasil, narkoba tersebut, Lucy pun tiba di sana dan orang-orang langsung mengepungnya. Di saat bersamaan, Lucy sudah mencapai 60% kapasitas otaknya. Hal itu mampu membuat mengendalikan benda dan tubuh orang lain, sehingga Lucy dengan melakukan apapun sesuai dengan keinginannya. Lucy akhirnya mengambil koper berisi narkoboy tersebut lalu pergi dari sana. Yang melihat kemampuan Lucy mengatakan bahwa jika dia ragu akan bisa membantunya, Lucy pun langsung menghampiri Del Rio dan langsung mencipoknya dirinya sambil mengatakan bahwa Del Rio bisa membantunya sebagai pengingat. "Ingat-ingat aku ya." Nah, seperti itu katanya. Apa maksudnya? Tetapi yang terpenting, mereka berdua pun pergi ke sana dan menuju ke sebuah universitas untuk menemui Profesor Norman. Ternyata Mr. Zhang yang berada di luar sempat melihat Lucy. Alhasil, ia pun diikuti kemana Lucy pergi. Di sisi lain, Profesor Norman tengah bersama sahabat-sahabat ilmuannya. Maksudnya agar ilmuwan bersiap untuk menyambut kedatangan Lucy. Saat ia tiba, langsung ia perkenalkan kepada salah satu ilmuwan tersebut. Namun, Lucy sudah mengetahui mereka dan tidak perlu ada sesi perkenalan lagi. Namun, salah satu ilmuwan tersebut mengatakan ingin mengetahui kemampuan Lucy secara langsung. Lucy pun langsung memegang pundaknya. Ilmuwan itu terlihat sedih dan mereka pun langsung percaya. Numbers and no letters. We've codified our plastic bird hanging from the rearview mirror.
Cells get together, take on one. Pada tempat yang berbeda, Mr. Jiang di luar dan anak buahnya tengah bersiap-siap menyerang Lucy. Dengan berbagai senjata yang ada, di sisi lain Lucy sedang menjelaskan perihal apa yang dialami tubuhnya saat ini. Lucy mengatakan jika sel-sel dalam tubuhnya saling berkomunikasi sehingga bisa membentuk sebuah materi. Ia pun mendemonstrasikannya dengan merubah bentuk tangan yang menjadi beberapa varian dan membuat sebuah pulpen bisa berubah menjadi objek yang lain. Setelah mereka mempercayai ucapan Lucy, kemudian segera melarutkan narkoboy berwarna biru tersebut dengan tujuan untuk mengoptimalkan kapasitas otaknya hingga mencapai 100%. Pada sisi lain, Mr. Jiang mulai masuk dan membantai semua orang-orang yang ada di sana, dan Rio dan tim keamanan kampus yang tersisa pun mencoba menahannya sebisa mungkin. Deform, reform, exit, and the car disappears. Car speeding down a road. Speed up the image. Kembali lagi si Lucy saat semua zat biru yang diserap dan masuk dalam sel-sel tubuhnya, dari mulutnya keluar cahaya yang menandakan bahwa dirinya sudah mencapai 90% kapasitas otak. Lalu muncul benda hitam yang keluar dari tubuh Lucy dan menjalar ke komputer dan alat elektronik yang ada di sana. Sehingga ruangan tersebut berubah menjadi putih polos. Benda akhirnya berkumpul dan membentuk sebuah objek berukuran besar yang cukup aneh. Sahabatnya bertanya apa yang sedang dilakukan. Lalu Profesor Norman pun menjawab, di satu titik anak buahnya berhasil melepaskan roket luncur ke arah ruangan Lucy. Lucy sepertinya sedang membuat komputer jenis baru. Di sisi lain, tembak-tembakan, Lucy langsung pergi ke Menara Eiffel. Ternyata komputer generasi baru yang diciptakan oleh Lucy tersebut, Lucy bisa menjangkau seluruh alam semesta dan mengakses setiap penjuru dunia, mengatur waktu, bahkan bisa pergi ke masa lalu. Dan benar saja Lucy mengundurkan waktu sampai zaman dinosaurus. Di satu titik, kita akan dipertemukan antara Lucy manusia dengan Lucy kera yang kita bisa lihat di awal film tadi. Ia bisa melihat bagaimana awal penciptaan alam semesta dimulai. Di saat bersamaan, Mr. Jiang sudah berada di belakang Lucy sambil mengarahkan pistol ke arah Lucy. Dan saat menembakkan pistolnya, Lucy sudah lenyap dan yang tersisa hanyalah sebuah pakaian dan cangcutnya saja. Waduh, cangcutnya. Tidak lama setelah itu, Dario muncul lalu menembak Mr. Jiang hingga modar. Tiba-tiba komputernya bergerak dan memunculkan sebuah benda kecil yang ternyata itu adalah sebuah flash disk yang menyimpan seluruh pengetahuan alam semesta yang sudah dikumpulkan oleh Lucy tadi. Entah berapa gigabyte kapasitas flash disk tersebut, mungkin bisa dikatakan di atas tera, intinya nggak kebayang dah. Flash disk kecil itu bisa menampung seluruh ilmu pengetahuan alam semesta. Dario lanjut kemudian bertanya di mana Lucy berada. Tiba-tiba ponselnya berdering. Saat dibuka, ada sebuah teks bertuliskan, "Aku ada di mana-mana." Dario pun melihat sekelilingnya dan kebingungan dengan apa yang terjadi dan sedikit tersenyum karena mungkin sudah paham akan hal ini. Dario pun pergi dan film pun tamat.